Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam bidang spiritual, supranatural, terutama ilmu hikmah. Saat kita mempelajari ilmu hikmah, ilmu yang bersifat ruhani atau spiritual, maka hal yang paling harus kita perhatikan adalah jiwa spiritual dan rohani kita. Maksudnya apa? Begini, di dalam ilmu supernatural, di dalam ilmu kebatinan, di dalam ilmu yang sifatnya kebatinan, yang sifatnya spiritual, yang sifatnya ruhani, baik itu ilmu hikmah, ilmu tasawuf, baik itu ilmu tarekat dan lain sebagainya, pokoknya yang bersifat spiritual, maka di sini hal-hal yang sifatnya kebatinan dan spiritual sangat diperlukan. Nah, hal yang paling penting dalam mempelajari spiritual itu apa? Yang pertama, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu spiritual lebih mendalam, kita harus menata pikiran dan hati kita. Karena saat pikiran kita dipenuhi rasa benci, rasa suudzon, sombong dan lain sebagainya, sifat-sifat yang buruk, maka otomatis hal-hal yang kita amalkan di dalam ilmu hikmah itu tidak akan berfungsi dan tidak akan berpengaruh kepada diri kita. Seperti ibarat kita mempelajari sesuatu hal yang bersifat kebatinan, sesuatu hal yang akan tajam pada saat batin pengamal ilmu tersebut memang tajam gitu ya. Nah, saat kita mempelajari ilmu yang sifatnya batin namun batin kita kotor, maka ilmu yang diamalkan tersebut sia-sia. Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat kebatinan, alangkah baiknya sebelum mengamalkan, sebelum memaharkan, sebelum mempelajari, bersihkan dan tata dulu batinnya. Bersihkan pikiran dan hati dari sifat sombong, dari sifat takabur. Bersihkan pikiran dan hati dari sifat buruk, suudzon, buruk sangka, dan lain sebagainya. Bersihkan itu semua, hilangkan sifat iri, dengki, semuanya bersihkan. Memang mungkin tidak setiap orang dapat membersihkan secara total. Tidak setiap orang dapat membersihkan batinnya, hatinya secara total. Namun minimal ada peningkatan dan ada perkembangan hari ke hari. Hari pertama kita mengikis rasa dengki kita 50%, hari kedua 70%, dan terus seterusnya. Sehingga akhirnya kita tidak memiliki rasa dengki sedikit pun. Begitu juga dengan rasa-rasa yang lainnya. Rasa sombong, rasa ujub, rasa buruk sangka dan lain sebagainya, itu semua harus dibersihkan. Begitu. Nah, pada saat batin kita bersih, otomatis ilmu-ilmu yang kita amalkan, segala ilmu yang bersifat batin yang kita amalkan akan lebih mudah terasa dan akan lebih mustajab. Kenapa seperti ini? Karena memang ilmu-ilmu yang bersifat batin ini memerlukan kekuatan batin. Kekuatan batin itu hanya akan terpancar pada saat batin pengamal ilmu tersebut, batin pengamal ilmu-ilmu ini memang bersih dari sifat-sifat buruk dan dari segala kotoran batin. Ya, kita ambil contohnya di Padepokan Sukmalanang Sajati banyak ilmu-ilmu para nabi, ilmu Nabi Sulaiman, ilmu Nabi Idris, ilmu Nabi Musa, Asy bin Barkhoya, ilmu Bal Ambawro dan lain sebagainya. Kita ambil satu contoh, ilmu Qasam Asy bin Barkhoya atau Qasam Azimah Nabi Sulaiman. Qasam Azimah Nabi Sulaiman dengan Qasam tersebut, di dalam Qasam Azimah Nabi Sulaiman ini kan berisi doa-doa ya, yang mana dengan Qasam tersebut Nabi Sulaiman berdoa mengenai apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Termasuk mungkin kita kenal siapa itu Nabi Sulaiman, berapa luas kerajaannya, berapa banyak kekayaannya. Itu adalah salah satu bentuk mustajabnya doa Nabi Sulaiman. Dan sekarang doa Nabi Sulaiman kita amalkan, kok hasilnya tidak seperti Nabi Sulaiman. Nah, di sini bukan doanya yang salah, tapi makom kita yang tidak seperti makom Nabi Sulaiman. Doanya sama, tapi yang membacanya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Ada Asy bin Barkhoya, Qasam Asy bin Barkhoya misalkan. Pada saat Sayyidina Asy bin Barkhoya membacakan Ismul A'dzam tersebut, membacakan doa, maka Asy bin Barkhoya bisa memindahkan sigasana dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Sangat cepat sekali, hanya dengan kedipan mata singgasana itu pindah atas izin Allah. Nah, kenapa pada saat kita membaca doa tersebut kita tidak bisa memindahkan barang sekecil ini saja? Jangankan singgasana, barang sekecil ini tidak dapat kita pindahkan. Kenapa seperti itu? Nah, ini harus kita perhatikan. Siapa yang membaca doa tersebut itu juga berpengaruh.
Kita beri contoh. Yang membaca doa tersebut siapa? Misalkan Asyib bin Marhoya. Dan sekarang, zaman sekarang yang membaca doa tersebut adalah kita orang-orang awam. Jelas hasilnya akan berbeda. Kita bahas lebih jauh. Contoh, Asyib bin Marhoya membaca doa untuk memindahkan singgasana, ya, dengan tujuan dia mematuhi perintah Nabi Sulaiman, dengan tujuan dia taat kepada perintah Nabi Sulaiman. Dan pada saat dia mengamalkan itu pun, dia tidak ada terbesit rasa sombong, dia tidak ada terbesit rasa saya sakti, tidak ada. Nah, manusia zaman sekarang, coba, tujuan Anda memindahkan ini apa? Saya tanya. Jika Anda bisa memindahkan benda, tujuan Anda memindahkan benda ini apa? Yang pertama untuk menunjukkan bahwa Anda sakti, yang kedua untuk membuat orang lain terkagum-kagum, yang ketiga untuk membuat atau meyakinkan bahwa saya ini, ilmu yang saya amalkan ini asli, begitu. Nah, apakah hal tersebut salah? Jelas salah jika kita tidak menempatkan hal tersebut pada porsinya. Seperti contoh, Asyib bin Marhoya memindahkan singgasana dengan tujuan taat. Tidak ada sedikit pun rasa sombong, rasa ingin menunjukkan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Maksudnya tempat tersebut ini pada saat detik-detik Asyib bin Marhoya memindahkan singgasana, dia tidak ada rasa ingin menunjukkan saya bisa kepada orang-orang yang melihat beliau memindahkan singgasana. Tidak ada terbesit rasa itu. Dan dia melakukan itu pun atas dasar dia ingin mentaati Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kita atas dasar apa? Ingin memindahkan benda sekecil ini. Itu ada contoh kecilnya. Nah, makanya pada saat dia berdoa ingin memindahkan singgasana, terkabul, makbul doanya, langsung diijabah dan langsung pindah singgasananya dalam hitungan kedipan mata. Sekarang kita memindahkan benda sekecil ini saja itu tidak bisa. Kenapa? Karena gali lagi niatnya. Untuk apa? Kita tujuannya apa memindahkan benda ini gitu loh. Ya. Tujuan kita memindahkan benda ini apa? Itu loh. Itu yang pertama. Nah, makanya harus ditata hatinya. Bukan tidak boleh mengetes ilmu, bukan tidak boleh. Saya sering kok geser hujan, saya sering kok datangkan petir itu kan. Tapi niat saya, pikiran saya, hati saya dalam saat melakukan penggeseran hujan untuk mengetes suatu keilmuan itu tidak ada terbesit niat ingin saya terlihat sakti, tidak ada. Saya hanya niat, ya Allah beri saya petunjuk bahwa ilmu yang saya amalkan ini, amalan yang saya baca ini sudah benar, sudah sesuai dan sudah mustajab. Saya berdoa seperti itu, lalu saya coba geser hujan. Saat hujannya bergeser, oh iya ternyata benar, ilmunya asli. Dan pada saat saya melakukan pengetesan ilmu, itu tujuannya bukan meragukan ilmunya, tapi lebih ke meyakinkan saya bahwa tata cara saya dalam mengamalkan ilmu tersebut sudah betul. Kan takutnya misalkan nih, saat pengamalannya kita punya rasa buruk, punya pikiran negatif dan lain sebagainya, kita punya hati kotor. Mungkin kan seperti itu. Oleh karena itu pada saat kita melakukan pengetesan penggeseran hujan, pengetesan keilmuan, kita lebih, saya pribadi lebih ke ingin mengetahui apakah ilmu ini sudah bisa digunakan, dan kalau tidak bisa digunakan, saya berpikir kembali salah saya apa sehingga ilmu ini tidak tajrib, tidak terbukti. Apa yang salah dalam diri saya, apa yang salah pada saat saya mengamalkan ilmu ini. Tujuannya untuk itu, tujuannya hanya untuk memastikan bahwa ilmu yang saya amalkan sudah benar tata caranya, sudah benar jumlah wiridnya, sudah benar cara wiridnya. Itu doang sebenarnya. Nah, sekarang pada saat Anda melakukan pengetesan ilmu lalu tidak tajrib ilmunya, coba pikirkan baik-baik, niat Anda apa? Apakah Anda meragukan ilmunya? Apakah Anda ibaratnya punya rasa ingin terlihat orang agar Anda dianggap sebagai orang yang sakti, atau apa tujuannya? Nah, itu perlu diperhatikan juga. Niat dan tujuan pada saat melakukan pengetesan ilmu. Nah, lalu misalkan saat kita tidak yakin kepada ilmunya, lalu ilmunya tidak tajrib, terus ada sebagian orang yang berkata, kan kata Kang Said nggak boleh yakin. Betul, tidak boleh yakin kepada ilmu. Betul, memang betul tidak boleh yakin kepada ilmu, yakinlah kepada Allah. Namun di sini maksud saya, yang saya sebut tidak yakin itu bukan lebih ke tidak yakin yang saya sebut harus yakin itu bukan harus yakin ke ilmunya, tapi harus yakin kepada metode bacaan wirid yang kita amalkan. Seperti misalkan begini nih, saat menggeser hujan gagal, lalu kita ragu
ibaratnya tidak yakin terhadap ilmunya. Nah, maksud tidak yakin di sini bukan maksud tidak yakin di sini itu janganlah kita tempatkan kita tidak yakin terhadap ilmunya. Jangan ibaratnya jangan gimana ya saya ngomongnya. Saat kita geser hujan gagal, terus kita ngomong, oh ini kok nggak berfungsi ilmunya, jangan-jangan ilmunya aneh, jangan-jangan ilmunya salah. Nah, di sini tidak boleh berpikiran seperti itu, tapi harus yakin kepada ilmunya. Yakin yang dimaksud bukan yakin terhadap kekuatan ilmunya, tapi yakin terhadap ilmu yang didapat itu adalah ilmu yang benar. Ilmu yang didapat dari guru yang benar, ilmu yang didapat dengan metode dan tata cara yang benar, wiridnya benar. Yakin ke situnya, bukan yakin ke ilmunya, gitu loh. Ibaratnya kalau pisau ya, jangan yakin pisau ini bisa membunuh orang, tapi yakin ini pisau tajam, ini pisau bahannya bagus. Sehingga dengan pisau yang tajam dan bagus tadi kita bisa membunuh orang, contohnya itu, contohnya ya. Nah, saat mempraktekkan ilmu lalu tidak terbukti, maka kita jangan berpikir, wah ini ilmunya aneh, jangan berpikir dan suudon kepada ilmunya. Kita harus yakin kepada ilmunya, tapi bukan yakin terhadap kekuatan ilmunya, melainkan yakin terhadap metode mempelajari ilmu tersebut, begitu loh. Nah, pada saat pengetesan keilmuannya gagal, ya, pada saat metode pengetesan keilmuannya gagal, kita perhatikan kembali kepada diri kita, apakah ada yang salah dalam mempraktekkan, dalam mewiridkan, mengamalkan, meriadokan ilmunya, apakah ada yang salah? Nah, karena biasanya kalau memang ilmu tersebut tidak berfungsi, ada yang salah pada diri pengamalnya. Ada yang salah pada diri pengamalnya. Saya dari sekian banyak mengamalkan ilmu tidak pernah ada satupun yang gagal. Dan kalaupun ada yang gagal, saya terus berpikir kenapa bisa gagal, sehingga akhirnya ketemu, oh ternyata saya begini, ternyata saya begitu. Dan setelah saya perbaiki, akhirnya ilmunya tajrib juga gitu. Tajrib itu terbukti. Nah, begitupun orang-orang yang mempelajari ilmu ini, saat ilmunya tidak terbukti, kunci yang pertama jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan berpikiran buruk terhadap ilmunya. Memang Anda pada saat mengamalkan ilmu tidak boleh yakin kepada ilmunya. Memang betul tidak boleh meyakini ilmunya. Tapi Anda harus meyakini tata cara metode yang Anda dapatkan dalam mempelajari ilmu ini sudah benar. Itu loh. Begitu. Nah, jadi tadi ya kembali ke maksud saya yang awal. Maksud saya itu di awal, pada saat kita mengamalkan ilmunya itu jangan berpikir saya tidak yakin kepada ilmunya. Jangan berpikir seperti itu. Kepada ilmunya harus yakin gitu. Tapi yakin bukan kekuatan ilmunya. Lebih ke meyakini metode mempelajari keilmuan tersebut sudah benar dari guru kita, begitu gitu. Nah, jadi pada saat melakukan pengetesan ilmu ternyata gagal, terus dipikirkan baik-baik apakah ada yang salah di dalam diri kita, gitulah ya. Kembali ke topik, hal yang paling dibutuhkan dalam ilmu spiritual, ilmu supranatural adalah kebersihan batin. Itulah kenapa ilmu yang dibaca para nabi, ilmu yang dibaca para wali, saat kita baca kembali, saat kita praktekkan kembali ilmu tersebut, hasilnya berbeda dengan para nabi dan para wali. Saya mewiridkan ilmu kekayaan Nabi Sulaiman, Qasam Azimah Nabi Sulaiman, namun saya tidak sekaya Nabi Sulaiman. Minimal punya Lamborghini lah, punya Lamborghini 100 pun gak bakal bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Minimal satu aja saya punya Lamborghini, ternyata kan enggak. Itu artinya makom saya berbeda jauh dengan makom Nabi Sulaiman. Itu artinya masih banyak keburukan, hal-hal negatif yang ada di dalam diri saya, begitu. Nah, makanya pada saat mengamalkan ilmu ini perlu yang namanya kebersihan batin, karena dari kebersihan batin di situ akan terpancar kekuatan batin. Nah, kekuatan batin tersebutlah yang menyampaikan doa-doa, wirid-wirid yang kita baca. Kita berdoa kepada Allah. Qasam Azimah Nabi Sulaiman isinya kan doa kepada Allah. Nah, kenapa pada saat kita berdoa kepada Allah kok tidak setajrib Nabi Sulaiman dalam kekayaan? Itu artinya ada yang salah di dalam doa kita. Mungkin lafaz doanya salah. Mungkin juga pada saat membaca doa niatnya yang salah, tujuannya yang salah. Banyak gitu loh. Makanya harus introspeksi. Nah, seperti misalkan kita mengamalkan ilmu kekayaan Nabi Sulaiman, kok kita tidak kaya-kaya, hati-hati, tujuan kita kaya apa? Nah, dipikirkan lagi ke situ. Karena saat Anda ingin kaya raya dengan jalannya ilmu hikmah, maka Anda harus siap dengan konsekuensinya. Seperti contoh, Anda ingin kaya dengan cara menjadi bandar narkoba, maka harus siap konsekuensinya jika suatu saat ditangkap oleh BNN, Badan Narkoba gitu ya.
oleh polisi, harus siap-siap resikonya, konsekuensinya harus siap. Begitupun juga saat Anda ingin kaya raya dengan jalur ilmu hikmah, harus siap dengan konsekuensinya, harus dijauhi segala yang haram, harus ditinggalkan segala yang buruk, mengamalkan hal-hal yang baik, sholat fardunya dijaga. Nah, itu konsekuensinya jika Anda ingin mengamalkan jika Anda ingin kaya raya dengan wasilah ilmu kekayaan daripada ilmu hikmah. Begitu. Nah, jadi dalam ilmu hikmah itu bukan hanya mantranya, bacaannya, asmanya yang benar, niat pengamalnya pun harus benar, pikirannya harus benar, hatinya harus benar. Saya sering mempraktekkan ilmu gaib, toh tajrib aja, meskipun orang lain mengklaim menuduh saya sombong karena saya sering mempraktekkan keilmuan, sering berbicara keras soal keilmuan di media sosial. Nah, apakah ini suatu tanda? Jelas suatu tanda. Toh saya yang orang lihat saya sombong, toh saya masih tajrib aja dalam mengamalkan keilmuan. Hati-hati, saya yang sombong atau Anda yang buruk sangka. Nah, itu juga harus hati-hati. Seperti para kawan-kawan yang mengamalkan ilmu hikmah ya, hati-hati jangan sampai ada orang lain misalkan ya, bukan hanya saya, karena banyak kiai-kiai terkenal di dunia ini ya. Seperti misalkan ada habaib, ada kiai yang ngomong misalkan, yang ngomongnya keras gitu kan. Contoh ya, kita beri contoh. Misalkan FPI ataupun NU ya. FPI mendukung Prabowo, NU mendukung Jokowi. Nah, siapa tahu kan mereka mendukung itu atas dasar dan alasan tertentu. Lalu kita yang melihat mereka mendukung salah satu capres, kita menuduh mereka, oh ini orang politik, oh ini kiai disogok duit dan lain sebagainya. Hati-hati juga, bisa jadi mereka mendukung karena ada alasan-alasan tertentu yang tidak kita ketahui. Nah, saat kita menuduh mereka kiai amplop, harus hati-hati, mungkin hati kita yang kotor, bukan mereka yang kiai-kiai yang bermain politik, mungkin hati kitanya yang kotor gitu loh. Seperti misalkan lihat orang lain sering update keilmuan, sering update kekayaannya di media sosial misalkan ya. Kita lihat oh istrinya cantik, oh kita lihat mobilnya bagus, mobilnya mewah. Kita menuduh orang ini sombong nih. Oh ini orang angkuh nih, orang ujub misalkan ya. Bisa jadi bukan orang tersebut yang ujub, bisa jadi bukan orang tersebut yang sombong, karena orang tersebut mengupdate status soal istrinya yang cantik, rumahnya yang mewah. Orang tersebut saat memposting hal tersebut, dia tidak ada rasa ingin sombong, dan malah kita yang buruk sangka kepada dia, malah hati kita yang jelek, malah hati kita yang kotor, malah hati kita yang ternyata busuk. Nah, oleh karena itu hati-hati. Menghakimi orang pun dapat merusak batin. Kalau ingin menghakimi orang, sebelum kita berbicara menghakimi orang, kita lihat dulu diri kita. Misalkan orang ini sombong, kenapa saya bilang orang ini sombong? Jangan-jangan saya iri, jangan-jangan saya tidak suka dengan orang tersebut. Seperti misalkan kenapa saya bilang orang tersebut penipu? Jangan-jangan saya tidak suka melihat dia nongol di TV. Nah, itu harus dipelajari juga. Karena memang orang-orang atau misalkan diri kita pribadi, saat kita sering menuduh orang dengan tuduhan yang memang tuduhan tersebut hanya sesuai dengan pikiran kita ya, seperti misalkan Hotman Paris kita tuduh sombong, Atta Halilintar kita tuduh sombong, Deddy Corbuzier kita tuduh sombong. Sombong itu kan dalam pikiran kita, berarti pikiran kita dan hati kita yang kotor, bukan mereka yang benar-benar sombong. Siapa tahu memang mereka tidak ada niat untuk menyombongkan diri gitu. Nah, jadi itu diperhatikan ya untuk orang-orang yang terutama murid-murid saya yang belajar di Sukma Lanang Sajati, diperhatikan hati pikirannya, diperhatikan. Jangan mudah menghakimi orang lain dengan penghakiman yang buruk, kecuali memang kalian punya dalil. Maksudnya begini, ada Wahabi keluar misalkan ya di Facebook, lalu kita bilang dia sesat. Nah, kita kan bilang dia sesat bukan niat kita menuduh dan menyesatkan dia, bukan niat kita juga ingin menghancurkan dia, bukan, tapi kita bilang dia sesat agar dia tahu sesatnya di mana. Kemudian dia sadar dan dia kembali ke jalan yang benar. Dan saat dia sudah kembali ke jalan yang benar, kita tidak membenci lagi. Karena yang kita benci ini bukan orangnya, tapi pemahamannya, begitu. Ada dalih kenapa kita bilang Wahabi sesat, misalnya karena menyebut Allah bertempat, seperti itu contoh kecilnya. Karena menyebut Ibunda
orang tua Nabi di neraka. Nah, saat ada orang yang berbicara seperti itu, kita harus benci. Kita harus benci kepada orang tersebut, tapi bukan kepada individunya, melainkan kepada pemahamannya. Benci kepada pemahamannya, lalu timbullah rasa kasihan, ingin memberi tahu kepada orang tersebut, pemahaman ini salah loh, kamu belajar lagi. Seperti itu. Jangan juga sering main-main, ada yang salah sedikit, misalkan ya, sebelum kita tabayun ke orangnya, sebelum kita kasih tahu lewat inbox, kita malah share keburukannya dulu gitu loh. Seperti ada orang yang salah copy paste dalil, kita tuduh dia tolol, padahal kita belum menginbox orangnya, belum menghubungi orangnya secara langsung. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu seperti itu. Saya sering kali kopas-kopas, asal share berita-berita. Ternyata pas saya tanya ke orangnya langsung, orangnya memang salah kopas, orangnya memang salah ketik, begitu loh. Nah, justru saat saya melakukan hal tersebut, ilmu saya menjadi tumpul. Saya berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa ilmu saya jadi tumpul? Saya tafakur, ternyata salah saya di situ. Sering men-share berita-berita yang memang tidak tabayun dulu kepada berita tersebut, begitu. Jadi hati-hati, ingat, harus hati-hati dalam mengembangkan ilmu. Pikiran, hati, batinnya harus diperhatikan. Jika memang Anda semua, kita semua ingin amalan yang kita baca, baik asma, qasam, isim, hizib, atau apapun itu, semua yang kita baca, semua yang kita amalkan tajrib. Kuncinya jaga pikiran, hati, dan batin kita. Jangan sampai kita terkotori oleh penyakit hati. Ya, jangan sampai kita terkotori oleh penyakit hati. Karena penyakit hati itu lebih berbahaya dari kemaksiatan yang lainnya. Mabok, zina memang dosa, cuman saat bertobat diterima, diampuni, dan bersih kembali dari dosa. Tapi penyakit hati susah. Bahkan orang yang punya penyakit hati, orang yang batinnya kotor, orang yang hatinya busuk, dia merasa dirinya sudah tobat, padahal dia belum benar-benar tobat. Karena yang namanya penyakit hati, yang namanya batinnya busuk, tidak akan pernah merasa busuk. Dia akan selalu merasa baik, karena itu penyakitnya kan di dalam hati. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berada di jalan yang salah. Dia akan merasa dia benar. Nah, makanya sering-sering bertafakur, sering-sering menyendiri. Coba deh bawa rokok sebungkus, bawa kopi segelas, pergi ke gunung. Pergi ke pantai, atau ke tempat-tempat yang sepi, di situ coba merenung. Itu metode yang saya kasih untuk bertafakur, agar kita tahu letak kesalahan kita di mana. Oke, semoga video ini membantu. Mari kita sama-sama membersihkan hati, pikiran, dan batin kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.